Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang Pak Guru ucapkan kepada Ananda, calon siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mataram, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang belum mandi, mandi dulu. Supaya ganteng, supaya cantik ya. Sudah mandi? Oh, sudah. Baik, kalau sudah mandi, mari kita ikuti sekarang pembelajaran sebelum masuk menjadi siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mataram. Ananda, calon siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mataram, Pak Guru ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar MTSN 1 Mataram. Pak Guru doakan nanti mudah-mudahan Ananda betah di MTS 1 Mataram begitu jadi siswa, sehingga bisa selesai, kemudian menjadi anak yang sukses. Tamat dari MTS 1, lanjut ke sekolah-sekolah yang Anda mau kemana begitu ya. Baik, sebelum menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mataram, terlebih dahulu calon-calon siswa wajib mengikuti Matsama. Apa itu Matsama? Matsama itu adalah singkatan dari Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Oh ya, kita lupa tadi. Dari tadi Pak Guru ngomong-ngomong saja. Ini siapa? Ini orang yang ngomong-ngomong saja ini. Baik, supaya kita lebih saling mengenal, saya akan memperkenalkan diri dulu. Siapakah saya ini? Baik, saya ini adalah, ini gambar saya ini. Ganteng dia ya. Ada semetnya juga tebal. Siapa namanya? Ini namanya adalah Bapak Lalu Saifullah. Tempat tanggal lahirnya dari Sakra, Lombok Timur, tanggal 31 Desember tahun 1969. Jadi sudah tua sekali. Berapa tahun sudah umurnya? Hampir lebih setengah abad sudah kalau kita hitung dari sekarang ya. Kalau kita hitung hampir setengah abad. Sudah tua, tapi masih dia ganteng ya. Baik. Alamatnya di mana Pak Guru? Alamat Pak Guru berasal dari tinggal di Jalan Gunung Merapi nomor 175 Pelita Dasan Agung Baru Mataram. Mungkin ada Ananda yang dari Dasan Agung pasti tahu ini alamatnya ini di mana ini ya. Baik, itu tadi perkenalan Pak Guru. Yang lain-lain nanti kalau sudah di madrasah kita berkenalan lebih jauh. Bisa kita saling tatap muka, tapi untuk sementara kita belum bisa bertemu bertatap muka bersalam-salaman dulu saat ini karena kita masih dalam suasana pandemi corona. Kita masih suasana virus corona ini, sehingga kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, bersalam-salaman, sehingga kita bisa lebih saling mengenal. Makanya kita melaksanakan Matsama ini seperti ini sudah, yaitu melalui virtual atau daring berjauh-jauhan. Tapi walaupun begitu, walaupun kita berjauh-jauhan, tetap kita dekat di hati ya. Baiklah Ananda,
yang Pak Guru banggakan, selamat memilih MTS 1 Mataram, dan saat ini kita akan membahas tentang tata tertib. Jadi sebelum Ananda menjadi siswa madrasah harus tahu dulu apa dan bagaimana tata tertib yang berlaku di madrasah sanawiyah. Jadi tata tertib madrasah sanawiyah negeri 1 Mataram untuk siswa-siswinya adalah berikut. Tata tertib MTS 1 Mataram menggunakan sistem poin pelanggaran. Klasifikasi jenis pelanggaran dikelompokkan menjadi 3. Apa itu? 1. Pelanggaran ringan. 2. Pelanggaran sedang. Maaf ini Pak Guru tadi habis makan agak kenyang. Pelanggaran sedang ya, kita lanjut. Berikutnya yang ketiga, pelanggaran berat. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Terus, jumlah poin pelanggaran menentukan sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi tidak menghapus jumlah poin yang sudah terkumpul. Kemudian, rekapitulasi poin dimulai tiap awal tahun pelajaran. Jadi Ananda, nanti umpamanya Ananda ada yang melanggar, tapi mudah-mudahan tidak ada yang melanggar. Insya Allah kalau calon siswa-siswi baru yang sekarang ya insya Allah orangnya bagus-bagus, orangnya baik-baik sehingga tidak ada yang melanggar tata tertib. Tapi seandainya ada yang melanggar, umpamanya baru 2-3 bulan di madrasah, terus dia melanggar, dapat poin, besoknya lagi melanggar, dapat poin, besoknya lagi melanggar lagi, dapat poin, maka begitu terkumpul, langsung diberikan sanksi, sesuai jumlah poinnya. Nah, begitu diberikan sanksi, sanksinya itu tidak menghapus poinnya, masih dia tetap pada catatannya, sampai nanti kenaikan kelas. Nah, begitu naik kelas, maka poin-poin tadi dihitung berapa sudah terkumpul. Kalau ternyata poinnya itu 100, maka Ananda tidak bisa naik kelas. Bahkan Ananda bisa dikembalikan ke orang tuanya, tidak bisa melanjutkan di madrasah karena terlalu sering melanggar tata tertib. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang melanggar ya. Semuanya bagus-bagus dan semuanya baik-baik. Itu apalagi itu yang ganteng-ganteng itu, yang sedang ya sama orang tuanya dia itu ya. Ya tetap memantau baik. Nah kemudian kalau begitu mau naik kelas, nanti begitu naik kelas setelah dihitung ternyata tidak ada pelanggaran, bisa naik kelas. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran yang pernah dilakukan, itu nanti diperhitungkan. Nah kalau masih sedikit, hatimnya bisa ditolerir lah atau dimaafkan. Nah itu bisa naik kelas. Nah begitu dia naik kelas ke kelas berikutnya, maka terhapus dia mulai dari nol. Seperti pegawai Pertamina ya. Kita mulai dari nol, dari awal tahun nol. Terus mudah-mudahan nol terus sampai kenaikan kelas berikutnya, tidak ada pelanggaran ya. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau pernah ada pelanggaran berat atau pelanggaran yang istilahnya ada catatan khusus begitu, itu tetap masih ada catatannya, walaupun naik kelas tetap ada catatannya ya. Itu nanti akan kita kaitkan dengan pelanggaran berikutnya, umpama ada suatu kasus yang kita anggap itu ada kaitannya dengan pelanggarannya tahun lalu waktu dia di kelas bawahnya. Baik, nah berikutnya ya. Berikutnya ini
klasifikasi jenis pelanggaran dan poinnya. Ini tulisannya muter-muter ini. Sebentar dulu. Apa klasifikasinya? Nah, ini pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan itu ini banyak sekali nih pelanggaran ringan. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 15. Bisa dibaca ini? Nah, nanti kalau tidak bisa dibaca, bisa di-download aja ini ya, di-download di websitenya MTS 1 Mataram. Ada di sana di tempat downloadnya. Maaf. Di-download ya. Umpamanya ini tidak memakai seragam lengkap. Itu 2, besoknya lagi dia tidak seragam, jadi 2, nih kumpul aja 2 dan ini lama-lama jadi banyak. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang melanggar ya. Pak, bagaimana kalau kita baru masuk, belum kita jahit baju kita ini kelas 7 baru masuk. Oh, kalau kelas 7 masih ada penyesuaian, belum dulu ya, nanti dulu tunggu 1 bulan. Nah, kalau sudah ada batasan waktu, nanti baru mulai sudah ketertibannya ya. Nah, ini motor. Nah, berikutnya ini adalah pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang ini berapa ini? 1, 2, 3 terus sampai 17. 17 poin ini ya. Misalnya nomor 1 saja, berkata kotor, jorok, tidak senonoh. Nah, ini 7 poinnya. Pelanggaran sedang dia. Makanya anak MTS itu tidak boleh dia berkata kotor, jorok, tidak senonoh. Semuanya harus berkata yang baik-baik saja. Yang sopan, menyenangkan, menyejukkan, ramah. Kemudian kalau dia diam itu diamnya zikir. Kalau dia berbicara itu semuanya menyejukkan hati. Nah, itu baru anak MTS 1 Mataram ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti upacara bendera. Ada poinnya ini. Tapi insya Allah ini semua nanti tidak akan dilakukan oleh calon siswa yang baru sekarang ini. Semuanya lolos saja. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran ya. Baik. Nah, muter dia lagi nih. Berikutnya, nah ini penting ini. Pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat ini memang harus kita bicarakan secara agak khusus ini karena sanksinya berat ini. Kalau pelanggaran berat itu nanti sanksinya pertama bahkan bisa dikembalikan ke orang tua karena dianggap sudah tidak bisa lagi dididik, tidak bisa lagi dibimbing, dibina di madrasah, sehingga kita akan kembalikan ke orang tuanya. Apa saja jenis pelanggaran berat itu? Yang pertama, di sini ada 11 ini, 1, 2, 3, 11 ya. Bisa dibaca ini? Tidak bisa? Ada apa-apa nanti download ya. Baik. Yang pertama, terlibat pornografi. Wah, ini bahaya ini. Anak MTS tidak boleh terlibat pornografi. Misalnya di HP-nya itu, malum ini anak-anak sekarang itu ya. Kadang-kadang tidak sengaja dia tiba-tiba ada pornografi di HP-nya atau di laptopnya. Nah, itu kalau ketahuan, walaupun tidak ketahuan juga tidak boleh ya. Itu 75 poinnya. Membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin 80. Terlibat perjudian 80. Terlibat perbuatan asusila 80. Banyak ini. Perkelahian antar pelajar di luar madrasah tidak boleh juga walaupun di luar madrasah kalau berkelahi. Umpamanya MTS 1 berkelahi lawan SMP, tidak usah dah pokoknya ya, tidak boleh kita berkelahi. Itu langsung 85 poinnya. Kemudian melukai dengan senjata tajam. Walaupun dia tidak tajam, boleh juga. Yang penting dia melukai, ini juga termasuk 9. Atau senjata api 90, umpamanya bapaknya
jadi tentara atau militer atau jadi polisi, punya senjata api dibawa ke sekolah. Waduh, bahaya ini. Ini termasuk pelanggaran berat. Tidak boleh. Nanti takutnya disalahgunakan. Kalau dia meledak, wah Pak Guru, masa kita bisa bawa senjata api, kan kita masih kecil. Iya, tapi ada saja nanti yang mau gaya-gayaan ke sekolah ya. Nah, tapi insya Allah kalau anak MTS ya, yang calon-calon baru sekarang ini ya insya Allah semuanya baik-baik dan taat sama orang tuanya ya. Kemudian ada lagi ini terlibat masalah narkoba. Wah, berat ini narkoba, ini tidak boleh. Kemudian memakai tato permanen. Wah, ini tidak boleh tato. Maksudnya apa tato itu Pak Guru? Maksudnya ada kan yang tulis-tulis kulitnya itu, baik di tangan, di dada, dan bikin-bikin gambar pakai tato permanen ya. Ada teman saya Pak Guru, dia pakai tato, dia kira tato, ternyata korengnya. Oh, kalau koreng tidak apa-apa, sebekas itu kan tidak termasuk pelanggaran berat. Kemudian ada hamil di luar nikah. Kalau hamil ini 100 langsung poinnya. Tidak boleh merari ya. Kalau merari, yang cewek-cewek ini, yang cantik-cantik ini, ada juga yang baru kelas 2 dia, atau kelas 8 sudah ada merari. Merari, berarti tidak boleh kita kembalikan ke orang tuanya karena dia diambil sama suaminya. Menikah, ini sama menikah. Pak Guru, hamil di luar nikah apa? Ini pokoknya hamil, tidak ada suaminya ya. Kalau ini ya menikah, dia ini menikah ya. Tak boleh juga kalau menikah ya. Menikah tidak boleh. Kemudian terlibat tindak pidana. Ini 100 poinnya. Ini kita kembalikan ke orang tuanya. Baik. Nah, tadi ada ini keterangan tentang lambang-lambang bintang yang ada di tadi mana dia yang ini ya. Umpamanya di pelanggaran mana tadi, sebentar dulu kita lihat. Nah, ini kayak ini di pelanggaran sedang ini kan ada 10 ada bintang-bintang. Apa maksudnya bintang-bintang ini? Jadi keterangannya bintang-bintang itu bintang 1 kalau ada tanda begini berarti penyitaan barang. Misalnya dia bawa HP, ini sudah ada bintangnya berarti HP-nya diambil. Atau kalau 2 bintangnya berarti disuruh mengganti. Umpamanya ada yang pecahkan kaca jendela, suruh ganti kaca jendelanya. Sengaja ada pecahkan. Atau dia pernah mengambil barang milik madrasah. Nah, itu juga disuruh kembalikan. Mencuri dah berarti ini atau didenda dia ya. Oh, ya tidak boleh ya. Baik. Apabila ada pelanggaran yang sanksinya belum ada dalam tata tertib ini, maka sanksinya akan ditentukan dalam rapat Dewan Guru. Umpamanya ada suatu kasus yang tidak ada dalam tata tertib. Nah, tapi kita anggap ini sangat penting, maka sanksinya itu harus berdasarkan rapat Dewan Guru ya. Nah, ini muter deh ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini. Kalau ini dia baca sendiri, soalnya dia banyak tulisannya. Nanti Anda ngantuk kalau lihat ini ya. Enggak Pak Guru masih sehat. Oh iya, kalau sehat jadi ini sudah ya. Sanksi pelanggaran ringan, ini tahapan-tahapannya dulu, enggak langsung dikasih sanksi. Tapi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang sedang juga begitu, 1, 2, 3. Yang berat juga 1, 2, 3. Nah, ini masing-masing ada tahapan-tahapannya. Silahkan Ananda nanti. Berikutnya bagaimana penanganan pelanggaran tata tertib ini? Ini ada 1, 2, 3 mekanismenya ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini nanti baca sendiri nih.
Berikutnya ketentuan tentang pakaian. Yang kedua sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang, dan lain-lain. Baik, kita mulai dari pakaian. Pakaian, Senin sampai Selasa itu siswa pakai baju putih, celana panjang biru, dan saat upacara memakai atribut lengkap upacara. Seperti topi, pokoknya lengkap lah ya. Kalau yang putri itu baju putih bawahannya biru dengan memakai celana panjang di dalamnya, menutup betis. Tidak boleh kelihatan betisnya. Jilbabnya warna putih. Nah, untuk hari Rebo dan sampai Kamis itu seragam lengkap khas MTS 1 Mataram. Nah, untuk seragam lengkap khas ini karena tahun ini semua pakai baju, sudah semua punya baju alma mater atau jas alma mater, jadi hari Rebo Kamis ini juga jas alma mater itu wajib dipakai. Bagi yang tidak memakainya maka dia termasuk melanggar tata tertib. Ingat ya Ananda, nanti kalau masuk siswa-siswi baru ini hari Rebo Kamis pakaiannya seragam atau jas alma mater. Pak Guru, saya belum punya jas alma mater, di mana kita dapat ini? Nanti belum dikasih berarti ya. Bagi yang belum dikasih mungkin belum dapat, masih dalam proses perjalanan sebab dipesan dulu dia ya. Nah, itu nanti bisa diperoleh di Koperasi MTS 1 Mataram. Berikutnya hari Jumat. Kalau Jumat itu siswa pakai baju imtak, kemudian celana panjang biru, membawa perlengkapan sholat saat imtak, misalnya pecinya putih, sejadah, lengkap lah pokoknya ya. Nah, sedangkan siswi, itu siswa tadi, itu kalau siswi baju imtak, kemudian bawahan biru, memakai celana panjang di dalamnya untuk betis, jilbab putih, membawa perlengkapan sholat saat imtak, bukan atau sejadah ya. Nah, kelas Sabtu itu seragam pramuka. Siswa dilarang mengeluarkan baju seragam dari celana atau bawahannya kecuali seragam imtak dan olahraga. Sedangkan siswi wajib mengeluarkannya ya. Siswa dilarang menggunakan celana panjang yang ketat atau celana pensil istilahnya ya. Tidak boleh, jelek kelihatannya, harus yang longgar supaya nanti kelihatannya bagus. Kalau terlalu ketat itu ya kelihatan nanti bentuk betisnya yang kurus itu ya. Baik, kemudian siswa dan siswi dilarang melipat lengan baju. Walaupun pakai lengan umpamanya pakai lengan panjang itu tidak boleh dilipat bajunya, siswa maupun siswi. Ya, tetap dibiarkan panjang. Nah, sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang. Nah, sudah jelas ini. Siswa-siswinya silahkan baca sendiri ya. Kaos kaki. Pak, bagaimana dengan sepatu cat yang hitam tapi bukan Warrior mereknya? Boleh, yang penting mirip dengan ada hitam dan ada putih bawahannya itu ya. Lihat kakak kelasnya mungkin nanti jadi contoh kalau beli sepatu. Tali sepatunya itu atau tali catnya itu warna putih. Tidak boleh ada warna-warni. Wajib putih. Kemudian kaos kaki warna putih, polos dan panjang, minimal 15 cm di atas mata kaki. Nah, cari atau kalau mau beli kaos kaki yang agak panjang ya, warna putih polos. Jangan yang warna-warni. Kalau kaos kaki main bola bagaimana? Boleh kalau dia warna putih polos. Tidak apa-apa, malah bagus dia. Sampai lutut kan kalau kaos kaki sepak bola itu yang putih polos tapi. Berikutnya yang ketiga, memakai ikat pinggang warna hitam berlogo MTS Negeri 1 Mataram. Nah, ini ya. Yang lain-lain sekarang. Apa lain-lain itu Pak Guru? Yang lain-lain itu ini dia. Siswa-siswi datang di madrasah paling lambat jam 7. Ini waktu belajarnya ya. Berarti Ananda harus datang sebelum jam 7.
Untuk apa pagi-pagi Pak Guru? Untuk melaksanakan salat duha bersama dan membaca juz amma di musola. Musolanya sekarang besar dia. Cukup untuk semuanya. Cuma yang belakang yang dibangun ini masih belum jadi. Lagi sedikit lah ya. Tapi insya Allah sudah bagus. Yang kedua, siswa-siswi diwajibkan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang. Tidak boleh pulang kalau belum sholat zuhur. Kemudian khusus siswa-siswi yang mengikuti program unggulan dan ekstrakurikuler, jam pulangnya disesuaikan dengan jadwal kegiatan setelah melaksanakan sholat asar berjamaah. Kemudian waktu belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Jenis-jenis sanksi mendidik. Nah ini sanksinya ini bisa membersihkan lingkungan madrasah, bisa menulis ayat-ayat Al-Quran, bisa juga olahraga, lari keliling lapangan, tapi atau senam atau apa begitu ya. Ini bentuk sanksinya ini. Atau didenda. Didenda itu kalau umpamanya pernah mengambil benda atau barang milik madrasah atau apa begitu ya. Nah, ini rekapitulasi poin pelanggaran yang ada di wali kelas masing-masing atau di guru BK. Satu orang satu giniannya ya. Umpamanya ada namanya siapa di sini, kelas berapa, nomor induk, nomor 1 hari Senin. Umpamanya pelanggarannya dia terlambat datang ke sekolah, berapa poinnya. Nah, kemudian bentuk sanksinya belum dikasih sanksi, coret total berapa. No, hari kedua lagi dia terlambat terus sehingga numpuk di sini poinnya. Nah, lalu dijumlahkan, baru nanti ditentukan sanksinya. Ya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan atau diatur kemudian. Nah, demikianlah tata tertib yang berlaku di madrasah kita. Mudah-mudahan Ananda semuanya nanti begitu menjadi siswa-siswi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mataram tidak ada yang melanggar tata tertib. Semuanya baik-baik saja, semuanya lolos sehingga menjadi anak yang sukses. Menjadi orang-orang hebat nanti kalau sudah besar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, walaupun ngantuk-ngantuk ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Pak Guru tutup dengan sebuah peribahasa. Ya. Jika pedang, apa angkat peribahasa? Ntar dulu. Jika pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, itu ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.